jadi begitu banyak namanya pesta kan rame kakak. Betul. Di pesta itu bukan saja orang dewasa kakak, banyak anak-anak, anak-anak kecil malah. Dan ketika mulai menari-menari, mulai bersukaria, maka dibukalah satu lagu yang iramanya enak sekali sehingga mengundang orang menari. Tetapi cair lagu. Jadi jika digabungkan, nah, saya itu digabungkan, artinya bisa seperti ini. Jadi seseorang yang sedang melakukan perjalanan dari Maumere ke nah, di dalam perjalanan itu dia manis gitu. Nah, terus jadi dia sedang berusaha menghibur dirinya di perjalanan dengan berbanyak lalu sila kemudian dia nah ini kemudian sendiri artinya memasukkan not famire ke dalam mulut. Jadi gemu itu bukan manja sebetulnya. Jadi seperti ada satu genggam jagung atau satu genggam apa itu terus dimasukkan ke dalam mulut jadi jadinya gemu. Gitu. Jadi tidak dimakan. Kalau makan bahasa daerah kita bukan gemu. Gemu itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut sehingga mulutnya penuh. Gemu famire. Sedangkan yang itu sebenarnya notasinya itu gemu famire. Kemudian kalau katanya terus kalau tiba-tiba putar ke kiri naik saya punya. Oh. Saya masukkan saja putar ke kiri putar ke kanan. Oh. Nah, memang ya, jadi saya saja kakak, saya tidak merasa terikat harus mengikuti syairnya atau alurnya, tidak. Saya kontra benar-benar, jadi melakukan kontradiksi dengan dengan syairnya, dengan musiknya, dengan notasinya begitu. Oh begitu ya. Oh ini menarik sekali. Kenapa lo bisa dapat ide itu tuh? Gimana? Itu apakah karena keisengmu lagi keluar atau apa itu tuh sebenarnya? Ya kalau dari syair itu benar-benar mungkin itulah secara tidak sadar saya menggambarkan iseng, usil dan kakak kebebasan, atau saya cuek sekali gitu. Saya saja gitu. Jadi ya terserah saya, yang penting kata-katanya itu masih sebatas sopan santun gitu, tidak ada kata-kata yang atau kalimat yang konotasinya negatif tuh. Betul. Sepakat. Wah, luar biasa. Jadi memang seorang Nyong membuat sebuah lagu yang sebenarnya di luar dugaan, di luar patron yang orang biasa bikin kan. Selalu ada jalan ceritanya. Ya, tapi Nyong ini bikin sesuatu yang benar-benar keluar, apa aja yang dia mau dia bikin. Bebas aja. Iya. Wow, luar biasa. Bebas saja kakak, tidak usah ada beban. Yang penting sopan, yang penting tidak menyakiti orang. Bebas boleh, tapi yang penting sopan, itu penting itu tuh. Ya. Yang penting tidak merugikan, tidak menyakiti. Oke, jadi kesimpulannya lagu itu adalah awal mulanya senandung dari Bapak yang Nyong sering dengar. Bapak guru kok? Ya. Oke. Berarti ya, Bapak guru. Oke. Bapak juga pernah jadi pengajar. Berarti mungkin notasi itu yang Bapak ajarin di anak-anak sekolah, atau dia mungkin dapat ajaran dari orang tua yang guru dia sebelumnya, mungkin begitu kok? Ya, bisa jadi seperti itu. Intinya memang itu saya ambil dari apa yang saya dengar dari ayah saya itu, dari bapak itu. Oh, oke. Sip. Jadi itu menceritakan perjalanan seorang dari kota Ende ke Maumere, dari Maumere ke Ende atau Ende ke Maumere tadi? Soalnya ada yang terputus tadi. Maumere. Aduh. Dagale kota Ende.
Oh, ini jadi kalau Ya kalau Hmm. Dagale Dagale itu apa tuh? itu bahasa Lio. Kombana saya pergi ke mana gitu, misalnya saya pergi ke Ende, Mbana Dagale Ende. Atau kalau ada juga yang harusnya dia menyebutkan itu Papagale. Mana Papagale, Maumere, Papagale ke kota Ende. Oh. Tapi bisa juga Dagale juga bisa. Oh, oke, sip. Ya. Keren. Waduh, ini menarik sekali lo punya cerita ini nih. Benar-benar seorang Nyong Franco Ya. bikin sesuatu yang di luar pakem yang ada, ya kan? Dan memang kadang-kadang hal-hal Ya, yang nyeleneh, hal-hal yang usil itu bisa membuat sesuatu jadi ada artinya. Ha, benar. Kayak ada orang bilang begini, saya pernah baca. Nah, sekali-sekali bolehlah lu buat hal konyol. Asal jangan merugikan orang. Hal konyol itu baik-baik aja selama tidak merugikan orang. Enian tanapuan, enian tanapuan. Oke, apresiasi tadi. Nyong pernah dapat apresiasi dari NTT, pernahkah dapat? Dari pemerintah daerah, dari Maumere, ada kok? Kalau apresiasinya ini kira mungkin belum ada kakak, tapi kami sering mendengarkan kalau mereka punya acara, saya biasa bantu. Saya bisa bantu ya, ada semacam-macam ada. Tapi kalau ulang tahun NTT saya belum pernah. Kalau paling di daerah sini saya karena kita kenal dengan teman-teman di dinas. Jadi kalau mereka punya gawean, punya acara, minta dukungan saya, ya saya siap. Oke. Maksud saya apresiasi seperti tadi. Halo, oke. Guys dong di NTT. Bagaimanapun saya, Lanjut. ya. Tadi sempat terputus Ya, tadi. jadi kalau apresiasi seperti penghargaan atau piagam begitu memang belum. Tapi ya kalau di daerah dengan daerah sini, Pemda sini saya bisa saling membantu. Karena tadi saya sudah sampaikan tadi mungkin terputus karena saya menganggap bagaimanapun juga Pemda ini orang tua kita, jadi kita harus tetap dukung. Oke. Iya. Soalnya tadi banyak yang foto. Ini ada Om Faris Gesi Raja bilang, salam kenal Nyong Franco. Faris Gesi Raja. Oi Om Faris, luar biasa Om Faris senior, terima Ya. kasih. Anak Leo lah. Lu kan pakai Leo punya kata-kata toh. Harus minta izin beliau tuh. Oke. Iya betul. Bravo Muri, mantap. Ini dari Jitron. Kalau ini dia punya, kalau Om Boy Siap, kita terima tidak tahu, kasih. kita tidak cerdas ke sonde, soalnya tidak pakai selendang. Faris Gesi Raja, selendang saya itu saya pakai di hatimu loh. Terus, oke tadi, jadi belum ada ya kalau bentuk, ya kan, kalau dengan teman-teman di, saya tadi kan Nyong kan bilang, ya kebetulan mereka teman-teman di dinas itu kan, jadi mereka akan selalu minta. Tapi maksud saya apresiasi seperti tadi piagam atau karena menurut saya ini menurut saya punya penilaian ya. Ini orang NTT khususnya ya, orang NTT ini mesti kasih apresiasi luar biasa buat seorang Nyong Franco nih. Harus, tidak ada cerita. Apalagi pemerintah di kabupaten di Maumere, gitu loh. Ini dia sudah bawa ini, orang tidak tahu Maumere sebelumnya, terus terang aja. Orang tidak tahu Maumere, tapi gara-gara lagu Maumere ini, orang cuma tahu judulnya. Kalau tidak Gemu Famire orang jarang tahu. Ada sih tahu tapi tidak banyak. Orang akan tahu Maumere atau putar ke kiri ke kanan. Maumere.
Jadi ini kalau mudah-mudahan ada yang nonton ya dari apa? Sip. Kalau dari sisi finansial, Hmm. ya lumayan banyak berkat kakak dari YouTube saya dapat. Oke. Dari YouTube. Kemudian yang kemarin itu yang luar biasa itu susu real good kakak. Nah, iklan susu real good itu mereka sangat menghormati, mereka membayar sesuai dengan prosedur gitu. Nah, yang dari yang lain-lain belum. Tapi yang bagi saya yang jauh lebih berharga itu kakak relasi. Ya. Karena beberapa kali saya diundang itu tidak omong harga karena mereka kesulitan dana, tapi kami jadi teman baik sekali, jadi seperti keluarga, sehingga secara tidak sadar ketika saya ada kegiatan atau ada saya lagi mimpi untuk bikin lembaga pendidikan karakter untuk anak-anak, itu yang saya secara tidak sadar relasi-relasi itu membantu saya kakak. Oh, oke. Oh, jadi kamu seperti menanam dulu ya? Ya, mungkin begitu. Mungkin begitu. Pakai mungkin lagi kan? Terus, oke,
Ya itu, dan menurutmu pantas nggak sih apa yang kamu dapat sekarang dengan ini lagu yang sudah kemana-mana? Eh, saya tidak bisa mengukur Kak, karena saya kami saya ukurnya itu dari apa yang saya alami saja Kak. Misalkan saya bisa tertawa dengan keluarga saya, anak-anak saya, kami bisa tersenyum di rumah, ya itu sudah jauh melebihi dari yang lain-lain kan. Oke. Orang Flores banget nih, orang NTT banget nih. Kalau Om Saleh Sadon bilang inilah orang NTT gitu. Ya artinya dia selalu bersyukur walaupun mungkin sebenarnya dia harus lebih dari itu gitu loh. Oke, tapi itulah kita orang NTT. Jujur, apa ya? Walaupun sebenarnya, oke, sabar tunggu. Pertanyaannya begini. Lagu ini kamu keluarin tuh tahun 2000 tadi 2010 ya? 2011. 2011 Kak. 2011. 2011. Nah, Bulan Mei. bulan Mei. Ya. Sekitar mungkin 2015 apa 2016 tuh ada si siapa namanya si Hotang apa yang dia nyanyi lagu itu versi Batak. Itu gimana Versi pendapatmu? Dan apa yang terjadi waktu itu? Ya itu saya waktu itu baru mau mulai YouTuber Kakak. Saya belajar tentang bagaimana menjalankan YouTube itu. Jadi awal-awal itu saya tidak tahu yang namanya konten ID. Jadi saya strike channelnya mereka. Saya strike channelnya. Terus pemiliknya itu langsung email, ya minta maaf, katanya ini dia mau menghubungi saya tapi tidak tahu lewat mana gitu, sehingga dia produksi saja. Akhirnya kami Oke, guys dong. Masih ada masalah sedikit di signal. Memang dari tadi memang kita agak sedikit kesulitan. baik. Oh ya. Sorry tadi agak terganggu signal. Boleh omong ulang tidak? Soalnya tadi terganggu, tadi sempat hilang mungkin. Di strike Boleh, tadi Kak, terus, boleh. di strike Jadi, terus. Iya, setelah saya strike terus akhirnya mereka email minta maaf. Akhirnya kami jadi teman. Akhirnya saya lepaskan strike-nya, akhirnya kami teman. Akhirnya ya seperti biasa gitu. Jadi itu yang nyanyi Rani Simbolon, Ibu Rani Simbolon. Nah, dari situ ternyata ada juga grup-grup lain seperti Trio Alexis, banyak sekali, saya sudah tidak bisa hitung lagi, karena kalau kita browsing di YouTube, ketik saja Gemuha Mire itu segala macam versi. Betul. Sehingga saya betul-betul tidak bisa satu persatu gitu, karena banyak sekali. Hanya memang kalau dari semua itu ada beberapa yang niat baik untuk menghubungi saya, tapi lebih banyaknya itu mereka produksi saja tanpa ada izin. Yang paling saya agak kecewa itu yang Trio Alexis, karena saya sudah berusaha menghubungi mereka dengan baik-baik, tapi sepertinya mereka menganggap saya ini mungkin bukan siapa-siapa begitu, sehingga akhirnya ya sudah, sampai sekarang saya juga sudah biar saja, nanti juga sampai di mana juga gitu kan, kita nih kan jalannya sudah ada semua. Trio Alexis itu di mana sih kalau boleh tahu? Dari mana tuh Trio Alexis nih? Mereka dari Sumatera juga, itu dari Medan. Oh, oke. Dari semua yang paling istilahnya yang paling tidak mau tahu tuh mereka lah ya. Ya, saya mengatakan itu karena saya sudah berusaha pernah berkomunikasi langsung via telepon, menyampaikan baik-baik gitu kan, ini lagu punya saya dan saya sudah mengurus hak ciptanya gitu. Oke, sip. Nah, tapi ya mereka memutuskan hubungan telepon dan sudah
begitu, tidak ingin kontak lagi gitu kan. Jadi saya bilang ya sudah. Oh. Wow, luar biasa ya. Dan dan mereka masih itu ya, masih lagu itu ada di YouTube dari Trio Alexis nih ya. Masih dulu saya sempat strike, tapi mereka upload lagi terus. Wih, gila ya. Sudah biasa. Oh, wow. Ayo orang NTT yang lain-lain, gimana caranya strike itu orang tuh? Oke. Jadi Nyong. Ya kakak. Judulnya tadi kan, judul acara ini kan Ya. Mutiara yang Terabaikan. Bagaimana menurutmu? Menurutmu? Kalau kamu setuju, Saya terus terang saja. sorry. Tadi kan saya kasih judul, kamu Ya, Kak. diam, kamu tidak permasalahkan, ya kan? Apakah seperti itu, Nyong merasa? Ya. Saya rasa banyak juga kakak yang lain seperti saya ini banyak kak. Jadi adik-adik yang baru naik ini juga banyak yang bagus-bagus, yang luar biasa gitu kan. Jadi sebenarnya biasa saja kakak, karena ada juga yang lain juga yang bagus toh, yang banyak ya. Saya pikir saya jalan saja kakak, tidak saya pikir yang begitu. Oke. Nah, tapi saya lagi omong Nyong nih, saya tidak bicara yang lain-lain. Siap. Maksudnya kalau Nyong merasa begitu tidak? Dalam artian begini, tadi kan kita ngobrol-ngobrol panjang lebar tadi itu. Ya mungkin terabaikan. TV pernah undang Nyong tidak? Apa tuh kakak? Televisi. TVRI lah, TV NTT lah. Belum kakak, tapi apa namanya? Stasiun TV sering datang ke sini kakak, ke rumah. Oh, oke. Dari Pro TV, dari Antv, dari Net TV, beberapa stasiun sudah ke sini, mereka datang ke rumah. Jadi tidak mengundang saya ke sana, tapi mereka yang datang meliput saya di rumah. Oke, luar biasa. Itu dari luar ya, TV NTT sendiri ada tidak? TV NTT belum kak, belum ada. Belum ya. Hanya itu TV Momere milik adik-adik, masih muda-muda mereka. Oke. Oke ya. Jadi terabaikannya maksud saya di sini adalah ya itu tadi saya bilang toh. Memang ada sebagian lah yang menghargai itu, betul. Tapi maksud saya di NTT-nya. Kalau saya sih bicara tentang NTT karena ini yang Nyong angkat kan NTT. Yang kita lagi sama-sama berteriak tentang NTT. Kau buat apa buat NTT gitu loh. Apa buktinya gitu loh. Dan seorang Nyong sudah bikin. Itu tadi. Jadi saya judul ini saya diskusi dengan orang juga karena mereka merasa hal yang sama juga. Ini kamu tuh ibarat mutiara yang ada di Selat Sape. Selat Sape itu kan banyak itu mutiara tuh. Betul. Tapi orang lebih ambil mutiara yang dari Bima. Orang lebih beli itu. Tapi mungkin dong ambil sebenarnya tuh mutiara yang di Selat Sape yang dong jual di situ. Mungkin. Nah, jadi ini saya pikir ya kita ngobrol ini ya kan kita ngobrol-ngobrol aja lah ya. Jadi biar sampai nanti ujungnya biar teman-teman lah yang menilai. Betul, teman-teman yang menilai. Iya, mereka menilai. Betul, biar mereka yang menilai. Oke, pencapaian apa yang Nyong belum capai sampai saat ini? Banyak kakak, tapi saya sekarang ini kakak, kalau saya boleh ceritakan sedikit, saya Silakan. sekarang ini sedang merintis satu pekerjaan, yaitu pengarsipan
kebudayaan dalam bentuk pustaka budaya digital kan di sini. Jadi itu semua komponen atau semua material tentang kebudayaan kita masukkan ke dalam satu aplikasi yang kami sebut itu Sikapedia. Dan itu akan itu akan dipublish atau disebar atau ditaruh di internet, sehingga target kami itu anak-anak atau guru-guru itu bisa menggunakan itu untuk referensi pembelajaran di sekolah, supaya ketika mereka mau menyampaikan kepada anak-anak tentang apa itu warning, bagaimana kita punya sastra atau kita punya budaya tentang orang menikah itu seperti apa, orang meninggal itu bagaimana. Nah itu anak-anak itu bisa tahu dari situ kakak, karena dia sudah modern juga, seperti aplikasi kalau kita buka dia ada animasinya, ada tampilan-tampilan pop screen, sehingga mereka mau mengaksesnya, karena ya mungkin kita mau menyaing-nyaingi sedikit TikTok begitu mungkin, tetapi dalam versi kebudayaan. Oh, luar biasa. Selamat datang di acara Launching Sikapedia. Enian tanapuan, enian tanapuan, reta lero bulan gahan, mogam regang, mogam megu, mogam sawen, ama pu benjer, mogam regang, mogam megu, mogam sawen, ama pu benjer, loa lopa hub naru kemu. Oamang mai bau mai muhasina diebui niasita ganjawa hatin nama tanah alo hatinggal. Belera beleayo. Ya, Wow, luar biasa. itu luar biasa. saya dapat bantuan dari Kementerian Kebudayaan di Jakarta, dan mungkin itu dalam petik karena relasi tadi kakak. Jadi jika saya kenal dekat dengan mereka, ada proyek-proyek seperti ini, mereka menawarkan kembali pada saya. Wow. Ya, Memang. saya kerja itu. Wow, luar biasa, luar biasa. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Ya kakak. Ada Jitron bilang, setuju Om Boy, Nyong Franco tuh lebih cocok jadi duta Kelor. Siap. Oke. Nah, ini dulu menurut Jitron. Saya setuju juga. Atau duta lagu khas NTT pun boleh. Wow. Oke. Nyong, aduh. Om Boy panas. Om Faris nih. Om Faris yang bikin panas nih. Om Faris. Beta soalnya panas. Beta cuman terbakar. Keren Om. Saya sangat setuju dengan pendidikan. Ini dari Paul Haniwadi. Oke, guys dong. Menurut Nyong Franco, oh ya, oke, sip. Kita hubungi lagi. Waduh, mudah-mudahan dari baterai aman ya. Bali hadir, oke, thank you. Selamat malam Udin. Halo, Nyong. Agak signal lagi buruk ya. Tapi omong-omong tadi lampu mati. Saya baca di status tuh kayaknya rame sekali tuh. Momere, satu kota Momere mati kok. Ya. Wih. Mati semua. Dari Kota Momere. dari jam berapa tuh? Dari sekitar jam Ai. ya hampir jam 8 tadi baru dia hidup. Wih, untungnya puji Tuhan ya. Kata orang tadi doa, kata bilang kayaknya kata harus doa aja nih.
Mudah-mudahan dan Tuhan berkati ini berkati loh. Buktinya dia nyala. Karena jadi guys dong tadi kita rencana kalau tidak pakai lampu karena mau bikin video call tidak mungkin karena gelap gulita di sana. Jadi kita rencana pakai telepon biasa. Ya, betul. Gitu. Tapi Tuhan merestui. Audio saja. Ya, Tuhan merestui ini obrolan kita ini malam. Amin. Oke. Ini Amin. amin. Ini ada yang pertanyaan nih. Pertanyaan dari Fredrik Tomasire. Menurut Nyong Franco, apa yang paling penting untuk dilakukan oleh para musisi NTT agar musik NTT menjadi raja di daerah NTT, bahkan bisa mendunia seperti Gemu Famire? Ini sepertinya pertanyaan orang yang benar-benar benar-benar kompeten untuk seni musik. Jadi kalau boleh saya menyampaikan pikiran saya, mungkin ide kita tidak bisa memastikan bahwa karya kita itu akan seperti apa, tetapi mungkin kita bisa merancangnya supaya setidaknya menuju ke sana begitu. Jadi paling sederhana itu yang seperti yang tadi Kakak Boy sudah omong tadi, bahwa akan lebih baik kalau kita menggunakan apa yang kita punya gitu. Jadi kalau saya berbagi trik dari apa yang saya biasa buat itu, ya itu musik itu kan sebenarnya bahasa juga, Kakak. Jadi budaya kita orang dari timur sini, kita mungkin baru memulai tentang budaya bermusik ini ya abad-abad terakhir ini, tetapi dari belahan dunia lain seperti di Yunani atau Eropa sana, mereka sudah jauh lebih dulu dari kita. Makanya musiknya mereka terkenal di seluruh dunia, bahkan sampai di kampung-kampung kita ya. Orang mau bikin musik, walaupun itu dangdut, walaupun itu apapun itu, pasti ada bunyi bass, bunyi drum, bunyi simbal, piano, dan seterusnya. Nah, oke, itu ibaratnya kita katakan itu bahasanya mereka. Nah sekarang kalau kita membuat karya dengan menggunakan bahasanya mereka saja, berarti kita bersaing dengan mereka yang punya yang pemilik bahasa itu, Kakak. Supaya kita jangan bersaing dengan mereka, kita pakai kita punya, Kak. Kita pakai kita punya bahasa, tetapi kita ambil sedikit juga mereka punya. Supaya apa? Supaya orang di luar daripada kita juga bisa menerima itu, Kakak. Jadi kalau misalkan saya mau asli, Gemu Famire itu mau asli irama musik daerah saya, ya tentu saja saya pakai gong waning murni, tidak ada drum, tidak ada bass, tidak ada piano, dan itu akan menjadi sangat asing di telinga orang-orang di luar sana. Maka saya tetap pakai drum, tetap pakai bass, tetap pakai piano, dan beberapa komponen propan untuk alat musik. Nah, Eropa, tetapi nyawanya sebenarnya itu kita punya, jiwanya sebenarnya kita punya. Jadi apa yang kita punya itu, Kakak, tidak akan ada di tempat lain. Betul, sepakat. Kalaupun ada di tempat lain itu tiruan, Kakak. Betul. Kalau ada di tempat lain itu tiruan. Nah, kita yang aslinya, jadi kita lebih kuat dari mereka. Jadi adik-adik atau teman-teman mungkin kalau besok-besok ada mau bikin musik, bikin lagu, jangan lupa angkat kita punya sendiri. Atau jangan lupa pakai kekayaan yang kita punya ini. Karena yang kita punya ini yang menurut kita mungkin tidak menarik atau membosankan, tapi sebenarnya bagi orang di luar sana itu sesuatu hal yang unik, yang mereka tidak pernah dengar. Nah, itu kalau kita kemas dengan manis, dengan baik, ya mungkin bisa jadi satu hal yang menarik perhatian pada orang, terutama dari luar. Kira-kira begitu ya. Wah, iya. Ngomong banyak sekali. Betul. Tapi saya sepakat. Karena itu dilakukan oleh Bob Marley juga. Ketika dia pertama kali memperkenalkan reggae, ya kan? Dia musik mentonya dia itu, dia gabungkan dengan R&B yang dari Amerika. Dua-duanya dibikin jadi seimbang. Ya, betul. Ya kan? Jadi itu langkah yang kamu lakuin benar sekali. Saya setuju, 100% setuju.
Saya Siap. pikir kawan-kawan semua setuju dan mungkin kita sudah bisa mulai dari hal yang ini ya. Kita dari ngobrol malam ini, dari ngoboi malam ini dengan Nyong Franco bisa mencerahkan kita semua ya untuk Siap. lebih peka terhadap apa yang kita punya. Oke, mau tanya lagi. Ya. Saya menyambung pertanyaannya dia. Menurutmu? Saya bingung nih kakak mau jawab karena sangat relatif kan. Kalau apa ya? Ya bagi sebagian orang sudah, tapi bagi sebagian orang belum. Kalau buat saya, ya saya tidak sempat berpikir tentang dominasi musik itu kakak, tapi saya lebih banyak berpikir atau mengkhawatirkan tentang kualitas pesan lagunya itu, karena bahasa atau syair yang ditaruh di dalam musik atau lagu itu akhir-akhir ini menjadi sangat apa ya, siap kakak. Nah, tapi tidak apa-apa saya tanya tadi, saya punya reaksi kayak gitu nggak apa-apa ya. Maksud saya ini cuman lebih kepada menggugah kita lah, bahwa penghargaan itu harus ditempatkan benar-benar gitu loh. Makanya saya pakai kata mutiara yang terabaikan. Sebenarnya kan itu intinya, bahwa Nyong dan teman-teman, ya Nyong dan kita lah, dan kita yang lain. Tapi kalau saya bicara Nyong, kenapa saya angkat Nyong? Karena Nyong ini dia menurut saya punya ukuran. Nyong ini udah melewati batas yang kita lagi impikan gitu. Tadi sempat kerekam nggak? Halo. Oke, ini lagi perbaiki ya sedikit ya. Halo? Ya, kita perbaiki Ya. sedikit ya. Menarik nih. Maksudnya kita sentuh banyak hal Ya, gitu loh, bukan hanya musik aja, kita sentuh ke apresiasi masyarakat terhadap Ya. ini kan menurut saya penting, apalagi apresiasi pemerintah NTT menurut saya sih itu harus dia tangkap ini peluang. Kenapa saya tadi sengaja singgung Duta Kelor? Betul kakak. Ya toh, lu kenapa kasih slang kok ada Nyong Franco ini? Ya. Ya, kurang lebih Ya. ada enggak, ini disitulah kita saling support ya menurut saya, karena ya Nyong lebih pantas gitu jadi Duta Kelor gitu loh, atau dengan siapa gitu kan, daripada kita kasih orang lain kan. Dia mau cerita Kelor apa, coba saya tanya coba. Siap. Betul tidak? Oke lah, slang bagus ya, Ya, slang. dia harus Betul, itu kan maksud saya kan. Jangan kasih sesuatu yang cuma karena bicara orang Kelor, tapi ambil orang yang nggak paham Kelor itu. Di Jawa sini kan pohon Kelor hampir-hampir tidak ada. ya mungkin mengkonsumsinya itu kan kalau di luar, kalau kita itu kan hampir setiap hari ya, kalau mama mereka buat sayur itu kan biasanya, apalagi kalau ada pohon kelor setiap hari buah bening. Iya, itu maksud saya kan. Kasih duta itu orang NTT lah, yang tahu lah, yang paham tentang Kelor. Jadi mau ngomong apapun juga bisa. Ini kan bukan bilang slang tidak bisa, tapi ya dia mau ngomong apa tentang Kelor, itu masalahnya. Kalau tanya Kelor apaan sih? Nah itu kan repot juga. Tapi ya sudahlah. Ya mudah-mudahan dengan kita punya obrolan malam ini sedikit membuka saya lebih kepada membuka cakrawala teman-teman yang lain, bahwa lu nggak usah pikir jauh-jauh gitu loh, di depan mata kita ada ini. Bila perlu musik acara NTT itu kita semua tampil di situ gitu loh. Ya. Dan itu kan dahsyat sekali kan. Tergantung bagaimana masnya kakak, karena kadang-kadang juga kalau event organizer-nya tidak terlalu mahir mengemasnya, ya bisa jadi bumerang juga buat talentnya kakak, karena orang mungkin pikir
wah kita kan sudah sering dengar ini kakak boy mereka naik panggung, kita sudah sering lihat, atau kakak sama mereka yang senior mereka sudah sering lihat. Tapi ketika event organizer-nya membuat satu kemasan berbeda tentang misalkan pertunjukan orkestra, tetapi orkestra itu sebenarnya yang dominannya itu musiknya kita. Nah, misalkan Sasando, semua part dari Sasando itu dibawakan pakai orkestra contohnya. Itu mungkin akan gimana ya, jadinya itu ya, orang mungkin lebih kepo, lebih penasaran, sehingga mengundang orang untuk menarik orang untuk lebih ingin tahu dan akhirnya datang untuk melihat. Betul, itu itu menjadi satu hal yang baru. yes, itu maksud saya. Kemasan. Jadi memang mesti dikemas. Jadi waktu saya kan sempat bikin, saya terlibat di acara apa ya, acara ini kita ngobrol lagi sebelum disiarin ya. Mungkin nanti kita ada sedikit singgung-singgung aja Ya, dikit. siap. Itu di acara apa sih namanya, cross border. Itu saya sempat berantem dengan panitianya itu cuman karena mau bawa ini Nyong Franco dengan ini nih, dengan si Alfred nih. Waktunya saya tahu kan itu tuh. Saya bilang lu Iya. bawa artis-artis dari luar, lu kenapa artis dari NTT lu tidak bawa gitu loh. Karena lu cari uang di NTT, tapi orang NTT sendiri lu kasih jadi penonton. Kakak ini keras sekali. Oh, saya keras kalau hal-hal yang begitu. Maksudnya begini, biar supaya orang-orang ini tahu bahwa Kita butuh orang-orang seperti kakak ini. ya kalau tidak begitu kemana? Bagaimana? Saya lihat tadi kamu juga mau jawab, Nyong mau jawab juga. Saya lihat lu tahan sekali banyak hal sebenarnya lu mau ngomong, cuman saya tahu lu tahan lah. Tapi tidak apa-apa, biar bagian saya yang begitu. Maksud saya juga tentu saya akan kemas secara baik. Paling tidak nanti ujung-ujungnya akan kita kasih ke teman-teman yang nilai kan. Tapi paling tidak poin-poin, Ya, kisi-kisinya kita udah lempar nih. Gitu saya maksud. Jadi ya kakak. apa ya, karena menurut saya itu saya sampai berantem dengan mereka sampai akhirnya saya keluar dari itu kepanitiaan itu. Karena menurut saya star itu misalnya lu undang Slank ya, orang udah tahu, tapi Nyong Franco ditulis misalnya atau siapalah ditulis ya kan, yang mereka kan bintang kan sudah terang, kasih terang buat yang ada di situ gitu loh. Maksud saya sih begitu. Luar biasa ya kakak punya konsep-konsep ini. Kita musisi sama-sama lah. Musisi itu orang yang paling sangat pengertian, benar nggak sih? Termasuk Slank juga. Benar. Ya toh? Betul. Kita jaga perasaan. Betul. Ya. Ya itu tadi benar juga, event organizer juga sih akhirnya. Ya. Benar tidak kira-kira? Kalau seperti saya kakak, benar kakak. Kalau saya setiap kali saya panggil untuk perform di luar kakak, itu penyanyi pop seperti Rosa atau itu apa ada grup band anak yang terkenal juga ini siapa Cakarakan itu. Oh ya, oke. Ada juga yang biasanya memang mereka selalu di depan kak, saya yang puncaknya selalu. Kalau saya di luar tuh kalau ada band lain, talent lain yang tampil sama-sama, tetap mereka di pembukaan, di tengah. Nanti puncaknya selalu Kung Famire. Nah, iya Kita kan? selalu di atas kakak. Kalau Nah, itu kan udah terbukti itu tuh. Artinya gini, kalau saya main di kafe juga ya, pasti di ujung-ujung lagu-lagu terakhir itu orang sudah minta, saya bilang sabar dulu, jangan pulang dulu. Kalau mau Gemu Famire kan, lu duduk aja dulu. Jadi akhirnya orang tetap ramai di situ. Terakhirnya baru Gemu Famire. Itu satu bukti. Kenapa saya berani omong begini? Saya berani ajak Nyong dan saya berani bicara belak-belakan karena saya tahu situasi. Gitu. ya kak. Nah, jadi lu jangan kaget ya, saya punya pertanyaan kadang-kadang agak sedikit menyasar ya. Pokoknya lu omong aja lah. Maksudnya ini di sini justru jauh lebih baik kita apa ya? Anggaplah ini kan kita lagi tiarap semua nih sama-sama nih. Dan semua justru butuh pencerahan karena mereka banyak di rumah nih sekarang. Masih susah ya, belum bisa. Ya. Suaranya tetap jalan.
suara aja ya, kau pakai suara aja ya. Nyong, ini Boleh. masih hidup, Siap. lagi nyala nih. Aduh Tuhan lu bukannya bilang-bilang. Oke Nyong, oke kita back to basic lagi. Aku back. Oh dari tadi ada live ya, saya pikir ini mati ini barang. Oke Nyong, sudah. Jadi abaikan yang kita ngomong-ngomong tadi, itu cuman bumbu. Tahu lah orang NTT kan kadang-kadang kalau jalan tuh suka ketawa-ketawa atau suka bercanda-bercanda. Nah, anggaplah itu. Oke, Nyong, tadi terakhir di mana ya pembicaraan kita tuh? Ini nyala dari tadi. Iya, enggak ngaruh lah kalau di sini. Oke. Oke, guys dong. Tadi saya tidak tahu. Kadang-kadang orang bilang di balik layar tuh kan itu obrolan di balik layar tadi, tapi nggak apa-apa, besok sudah dengar juga nggak apa-apa lah. Oke, Nyong, tadi terakhir tadi yang kita ngobrol itu tadi itu apa ya tadi ya? Yang Tentang itu tadi kakak. sudah tentang- jadi raja di tanah sendiri atau belum tuh? Tadi kan kalau tidak salah itu toh. Ya kakak ya. Nah, menurut Nyong gimana? Jawab jujur. Ini kalau acara Tonight Show tuh jawab jujur. Kalau jujur ya kita masih kalah mungkin kakaknya dengan yang dari luar ya. Oh, oke. Dari kita saudara-saudara dari Ambon itu luar biasa mereka ya. Ya, betul. Itu Dari kita harus akui. ya rata-rata sekarang kalau ini ya paling Korea sudah. Oh, oke. Korea itu yang waduh ngeri sekali. Wow, oke. Tapi ya memang berat. Berarti perjuangan kita berat ya. Ini menurut Nyong, ini kita harus bikin bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Harus jadi satu gerakan atau apa? Kalau mau menggerakkan ini kakak ini karena mungkin yang saya lihat selama ini seniman itu kalau membuat karya bersama-sama itu agak sulit kakak karena masing-masing punya idealisme gitu, punya ego idealisme sehingga bisa saja bukan tidak bisa kakak, tapi itu butuh suasana yang betul-betul netral gitu. Yang sangat netral dan benar-benar satu visi, satu misi itu bisa saja terjadi. Tapi kalau dibuat untuk bisnis atau apa ya, hal-hal yang ada mengandung bisnisnya itu biasanya susah. Tapi kalau murni untuk visi atau misi kemanusiaan itu sekali bisa. Oh, Cuma kalau kita mau bilang kita berebut untuk melawan arus dari luar kakak, kita bukan saja bersaing dengan manusianya kakak, tapi kita bersaing dengan teknologinya. yes. Karena mereka yang punya teknologi itu. Yes, sepakat. Ya karena anak-anak sekarang sudah TikTok semua, sudah aplikatif begitu. Jadi mereka manusia-manusia yang benar-benar IT gitu, benar-benar gadget gitu. Sehingga kalau kita tidak masuk ke dalam sistem itu, ya kita akan tenggelam kakak. Yes. Sehingga kita perlu memikirkan, atau pemerintah lebih tepatnya perlu memikirkan hal itu, bagaimana menggunakan arus yang begitu besar itu tentang teknologi itu untuk kita nebeng, kita nyangkut di situ setidaknya untuk supaya kita ada di permukaan gitu. Jadi kita tidak terhempas atau tenggelam tertindas oleh yang besar-besar itu atau arus yang kuat itu dari sisi teknologi maksudnya. Tapi kalau dari sebenarnya seni ini kan bebas toh kakak ya. Betul, sepakat. Seni ini kan dia tidak perlu mesti mau direkam pakai apa. Pokoknya kalau dia lahir ya lahir saja, terserah nanti atau dia sampainya kemana itu relatif sekali kan. Jadi ya mungkin simpelnya kalau kita bilang kita mau membuat atau bersatu untuk satu karya yang besar
besar, kenapa tidak kakak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kita bisa saja kita buat itu. Cuma ya itu pastikan ya. Yang penting apalagi kalau kakak sudah benar-benar apa ya? Di sini saya melihat kakak sangat-sangat konsisten. Dan kakak betul-betul sadis sobat. Nah ini cukup mempengaruhi saya kakak dari tadi pembicaraan ini. Jadi saya juga berpikir iya ya, kita ini sangat sekali untuk berkumpul untuk membuat karya bersama. Sehingga ini obrolan dengan kakak ini akhirnya menyadarkan saya bahwa saya ini tidak sendiri gitu. Kita ini banyak atau kita punya ada keluarga, ada sesama yang seperti saya ini ada gitu, dan orang-orang seperti kakak ini berani untuk menerobos satu frame yang kaku atau yang apa ya, mungkin yang urusan ke sistem kelembagaan begitu ya. Jadi kakak berani untuk terobos atau berani bersuara, berani membuat acara seperti ini dan menyuarakan suara-suara hati kami atau mewakili teman-teman musisi yang lain. Nah ini kan sangat menarik ya. Jadi sesuatu yang berjalan konsistensi yang tinggi pasti akan pelan-pelan dan dia akan terus tingkat, terus naik. Gitu ya. Tapi yang pasti sebenarnya ini kan suara hati kita sama-sama nih. Bukan hanya musisi aja, seluruh orang NTT loh sebenarnya. Menurut saya orang NTT itu sangat ya memang kelihatannya kita ini seperti orang yang NTT mania banget, tapi enggak. Kita bicara tentang NTT sekarang. Mereka punya kerinduan yang sama sebenarnya ini. Saya sudah omong dengan Paul, semua sudah omong, semua dengan Om Ivan juga termasuk kita ngobrol-ngobrol ini. Itu semua mempunyai hampir sama pemikiran bahwa kita memang masih jadi penonton dengan pandangan masing-masing. Tapi ada satu hal yang menarik dari yang kamu bilang tadi, yang kita lawan dengan arus luar yang punya kekuatan teknologi yang besar. Oke, saya sepakat itu. Ya. Jadi ini menarik. Ini sebenarnya memicu buat teman-teman kita yang lain-lain yang punya pengetahuan tentang teknologi yang seperti yang kita maksud tadi. Ayolah kita sama-sama, kalianlah yang bikin itu. Gitu. Jadi kita ibaratnya kita maju bareng, tapi jangan sendiri, jangan dibiarkan musisi-musisi itu maju sendiri, nanti bisa terempas dan tertindas tadi itu tuh. Karena kita lebih jago di berkarya. Iya. Ya toh? Kita butuh wartawan. Iya. Ya kan? Betul. Kita butuh teman-teman yang wartawan, NTT. Ayo dong. Jangan tulis orang-orang lain aja terus. Butuh IT yang jago. Ayolah. Anak-anak muda. Kalian-kalian yang jago di situ, ayolah mari kita bikin bareng. Ya bukan hanya saya, ada terlalu banyak musisi NTT yang bisa mau angkat pariwisata. Kan kita lagi NTT kan mau dibikin pariwisata toh. Iya betul kan. Nah kalau pariwisata tanpa musik itu sama kayak lu bikin kayak mimpi itu tuh. Itu menurut saya. Kalau menurut Nyong gimana? Ya tidak lepas toh kakak, karena tidak mungkin lagi musik ini dipisahkan karena apapun itu, musik itu kalau tidak ada musik tidak bisa kakak. Jadi sudah menjadi bagian ya kakak. Jadi akan terasa kering sekali, sangat kering gersang gitu kalau tidak ada. Betul. Ya. Kering gersang. Saya suka itu kata-kata. Jadi dengar Halo, yo, lanjut. Kering gersang tadi. Bapak saya almarhum pernah Nah, oke, ini menarik nih. Bapak bilang apa? Bapak saya pernah bilang begini, kalau manusia dia tidak punya sense of art gitu, atau dia tidak punya perasaan ketertarikan atau kepekaan terhadap seni,
itu tanda-tanda kegerasan jiwa yang luar biasa. Apa? Luar biasa. Jadi manusia akan sangat punya sense of art tanpa ada seni. Ya, di dalam itu juga pasti musik juga. Betul. Gitu, Kak. Oke, di sini seni ini mungkin bukan hanya musik saja, tapi kan musik yang paling mudah untuk menyuarakan. Terus berupa lukisan juga, berupa kain, berupa apa segala macam, itu bagian dari seni. Kan itu kita bisa combine ya. Pariwisata tanpa, berarti sepakat tadi, pariwisata tanpa seni, musik ini berarti sama kayak bicara mimpi ya. Gitu. Oke, kita panggil lagi ya. Halo? Siap kakak? Aduh, mantap. Itu sayangnya ketong sone bisa lihat Nyong di video ini karena ada masalah di jaringan saya ini. Jadi yang video itu tadi tidak bisa kita tampilkan, tapi mungkin apa namanya nanti ya mungkin kita bisa bicara ngobrol lagi satu waktu dengan dia bermainkan alat. Jadi Nyong ini banyak alat musik yang dia kuasai, termasuk saksofon sama trompet aja, kalau ada dia pasti belajar. Oke Nyong, Iya kakak. jadi tadi Nyong berharap bahwa pemerintah, khususnya kita bicara pemerintah NTT aja lah, harusnya mereka berperan aktif ya untuk mau membangun NTT dengan musik ini. Mereka harus berperan aktif ya, menyambut, mungkin lebih kata menyambut ya, menyambut teknologi dari yang datang ke kita. Jadi kita bisa jadi satu tandem yang ibaratnya kalau bermain bola tuh kayak Barcelona dan Real Madrid. Iya kakak. Ya toh, bersaing tapi dengan karya yang bagus. Jadi tercerahkan. juga ya? Iya di musiknya. Sepakat kakak. Jadi saya sekali lagi menekankan supaya sisi teknologinya itu benar-benar dibuat secara serius. Maksudnya mempersiapkan SDM kita ini secara serius di bidang teknologi, kakak, di digital ini. Karena kalau tidak kita bahaya sekali. Kita akan terus menjadi ekor saja. Orang buat duluan baru kita ikut, orang buat duluan baru kita ikut, kayak gitu terus. Belum lagi tentang mental, kakak. Mental ini kenapa saya omong mental, karena yang tadi saya sampaikan bahwa saya punya kekhawatiran tentang apa namanya, Itu sempat terputus tadi itu. produk atau halo. Iya, itu sempat terputus tadi tuh. Lanjut, itu bagus tuh. Mengenai mental tadi tuh. Iya kakak, jadi kakak bayangkan saja, saya langsung kasih contoh di satu pesta yang dihadiri begitu banyak, namanya pesta kan ramai kakak. Betul. Di pesta itu bukan saja orang dewasa kakak, banyak anak-anak kecil malah. Dan ketika mulai menari-menari, mulai bersukaria, maka dibukalah satu lagu yang iramanya enak sekali sehingga mengundang orang menari. Tetapi cair lagunya itu konotasinya negatif, kakak. Wow. Kata-katanya itu kurang bagus, itu tidak pantas untuk diucapkan, apalagi dinyanyikan, kakak, di dalam satu lagu. Dan anak-anak itu menari senang tetapi sambil mendengarkan kata-kata itu, sehingga mereka menganggap bahwa itu sebenarnya baik, padahal kata-kata itu mungkin singgungan secara halus tentang hal negatif seperti pokoknya kurang bagus gitu, konotasinya jelek dalam arti, sehingga akhirnya anak-anak berpikir, oh ternyata boleh kita ngomong-ngomong seperti itu, atau kita itu dianggap seperti hal yang biasa, padahal kita tahu bahwa itu sangat tidak bagus. Dan itu saya yakin pemerintah juga pasti ada, orang elemen pemerintah pasti ada di pesta itu. Terus mereka apakah mereka berpikir tidak tentu tentang mental anak-anak yang sedang dirusak oleh hal-hal seperti itu, begitu. Betul. Sehingga ini saya sangat khawatir, karena lebih baik dia membuat syair-syair tanpa makna dengan bunyian-bunyian akapela tanpa makna, daripada dia memaksakan satu kata-kata yang masuk situ tapi konotasinya negatif, akhirnya merusak moral dan mental anak-anak.
Betul, dan Ini yang- musik paling sehingga gampang saya ya. sangat Musik paling gampang karena dia dengan konsep syair toh. kakak di sananya. Ya, Dan musik paling gampang merusak betul. itu karena Paling ada di gampang syair. masuknya. Musik lukisan. Betul ya. Ya, betul sekali. Nah, ini Film juga. Iya, betul. Ini menarik sekali nih, menarik sekali. Memang ada beberapa bagian daerah yang di wilayah Indonesia memang yang hal-hal seperti itu biasa. Saya sering lihat, tapi ya mungkin bagi kami tidak biasa, tapi bagi mereka biasa. Tapi kalau di NTT ini kan hal yang tidak biasa sebenarnya yang begitu kan? Iya, itu sudah kakak. Jadi rasanya gimana, kita bertahan seperti gimana ya rasanya, aduh Iya. gitu. Jadi yang saya sesalkan, sesuatu yang viral seperti itu kan pasti orang-orang elemen pemerintah pasti dengar dong kakak, masa mereka tidak dengar? Hmm. Nah, ketika mereka dengar terus mereka menganggap itu juga bukan satu hal yang berbahaya, nah seperti apa nanti kita punya anak-anak ke depan? Oke. Berarti pemerintah Gitu. harus Sehingga- berperan serta ya, benar-benar ya. Betul. Terus sehingga apa terus lanjut? Iya, betul. Kita bukan mau menjegal karya atau kreativitas, tetapi kita membimbing, mendampingi mereka. Yes. Begitu. Jadi tidak sulit kan kakak menghampiri mereka dengan baik-baik, kemudian menyampaikan hal-hal tentang budi pekerti, tentang tata kerama, sopan santun, kan tidak susah. Betul. Apalagi kalau ada dengan unsur pemerintah atau dari yang berwenang kakak begitu, sehingga atau orang-orang atau seniman-seniman itu menjadi sadar bahwa oh ternyata kita membuat sesuatu untuk konsumsi publik itu harus bertanggung jawab. Betul. Rata-rata yang buat begitu kan masih anak-anak kecil, masih ABG, Betul yang memang. kaget dengan teknologi Ya. musik yang begitu mudah. Tadinya mereka bukan pemain musik, mereka bukan musisi, tapi mereka bisa musik kakak, itu mereka kaget karena tidak siap. Ya, ternyata musiknya jadi tapi lagunya tidak ada, ya sudah kasih masuk saja kata-kata yang ada. Nah, itu yang Ya, sehingga di sini pemerintah mau tidak mau harus berperan. betul ya. Ketika ada hal yang tidak wajar, tidak ini seperti itu, ya mereka harus punya strategi gitu untuk menekan hal-hal negatif itu. Oh, oke. Gitu, Sepakat. kakak. Jadi sebenarnya dari obrolan kita ini sebenarnya kan kita mengajak kita sama-sama ya seluruh elemen masyarakat yang ada di NTT khususnya ini kita pikir sama-sama gitu loh. Karena memang kebetulan pemerintah yang punya kebijakan jadi mereka lebih mudah untuk Betul, mereka ya kita mereka paling lebih mudah. Mereka punya ya betul. ya Kita paling cuman ngobrol dan ini kalau didengar ya kalau didengar ya harus didengar, jangan Syukur, didengar doang gitu loh. siap. Nah, Kakak, ya. karena ini hal baik lah. Ini kan sama-sama untuk kita punya kemajuan, kita punya anak-anak juga. Dan ini mungkin bukan hanya di NTT saja, di mana saja. Di mana saja. Karena ini acara kan yang nonton juga mungkin tidak melulu orang NTT ya. Jadi ini sebenarnya tugas kita bersama karena anak-anak ini adalah generasi yang akan melanjutkan kehidupan ini kalau mereka tidak dapat Betul. seperti hal-hal yang pendidikan budi pekerti yang tadi seperti Nyong bilang tadi. Nah, Nyong. Ya kakak. Oke, mungkin ini terakhir nih, Nyong kira-kira apa yang kira-kira Nyong mau bagi lagi ya, lebih muda-muda kita nih kira-kira Ya. harus seperti apa nanti ketika mereka untuk yang khususnya yang suka musik atau orang NTT yang cinta musik, Ya. Betul. kalian harus seperti apa? Maksudnya Ya. seperti apa? Harapan Nyong mereka harus seperti apa? Ya. Untuk apresiasi, kan kita bicara apresiasi tadi. Ya. Oh ya, kalau untuk apresiasi kakak itu biasanya apa yang saya lihat ini apa namanya itu mungkin mereka melihat dari sejauh mana karya itu menjadi sangat monumental Yes, atau fenomenal. betul. Sepakat. Sehingga kemudian mereka berpikir, oke, itu kita harus mengapresiasinya. Cuma ya pikiran untuk membuat apresiasi atau memberikan apresiasi itu kakak itu
yang harusnya dipikirkan oleh orang-orang yang wewenang atau yang kompetensinya di situ, yang mereka tidak berpikir atau mungkin mereka ingat tetapi mungkin mereka sibuk barangkali. Oh iya. Sampai Ya. mereka lupa. Anggaplah sibuk aja. Tapi kalau untuk apresiasi itu kakak, itu kita tidak bisa paksakan sih kakak ya. Itu Betul. orang punya Betul. wilayah atau apa yang menjadi apa yang mereka pikirkan itu mereka punya wilayah sendiri. Cuma mungkin bisa mulainya dengan kita dulu kakak. Yes. Kita Sepakat. sama saling mendukung kak. Jangan kita ketika teman kita atau saudara kita di sana membuat satu karya yang menurut kita itu bukan genrenya kita, terus kita menjadi antipati atau bisa juga melecehkan gitu, atau seperti apa itu karyanya kayak gitu. Tapi ya nyatanya semua karya seni itu sebagaimanapun juga itu pasti ada penggemarnya walaupun itu sedikit. Ya. Pasti ada orang yang suka. Jadi ketika teman-teman kita atau saudara kita lain di NTT ini mengeluarkan karya, ya kita harus dukung kakak. Kalau mereka punya YouTube ya kita bantu share, bantu subscribe, bantu share, bantu mendukung gitu. Sambil memberikan masukan kakak yang jujur. Memberikan masukan yang jujur. Ya kalau menurut kita kamu ini keren gitu kan, tapi mungkin syairnya kamu hati-hati gitu, atau coba kamu masukkan langsung ini usul-usul. Jadi saling mendukung yang simpel kakak, hanya dengan komunikasi saja. Yes. Jalani itu ya pasti kita akan besar juga, suatu saat pasti akan besar. Karena kita mulai dari kita dulu, dari apa yang kita punya dulu kakak. Yes, sepakat Nyong, betul, sepakat sekali. Jadi memang sudah saatnya gerakan. Siap kakak. Nah, kayak misalnya yang di Anbi itu kan kita bikin tuh gerakan subscribe masing-masing. Jadi kan saya suka posting ini, ayo kawan-kawan subscribe. Kita mulai dari langkah kecil, subscribe teman-teman kita, gitu loh. Entah musisi atau apa saja yang ketika mereka bikin channel YouTube. Ya betul. Ya, kita mulai dari hal yang paling murah meriah, ya. Kita paling sederhana dan gratis tuh kakak. Gratis itu. Tinggal klik. Tinggal dong tendes itu barang merah, tendes, tapi jangan sampai dia merah dia jadi hitam lagi. Dia merah dia hitam, bosan tendes lama-lama dia merah lagi. Jangan juga. Tendes tak dia hitam, ya sudah bosan tahan, lihat aja. Lihat sedikit masih hitam, oh berarti bagus. Lihat lagi masih hitam, oh berarti sudah pindah sudah. Terus pencet di tombol like ya. Loncengnya. Ada lonceng untuk dapat notifikasi ya. Terus ada tombol like, tapi bosan tombol jangan sampai salah tekan tombol yang sebelahnya yang begini, yang jempol ke bawah itu kan, jangan juga gitu loh. Oh itu dislike, yang Dislike jangan sampai salah tekan toh. Kan mungkin ada yang masih. Tapi intinya sebetulnya. Ya. Ya. Masih belajar. Ya, siapa tahu dia baru belajar kan dia salah. Ya. Saya tendes nih, begitu kirim coba lu screenshot. Dia kirim ternyata itu yang tendes yang ke bawah. Ya. Yang jempol ke bawah. tapi menarik lah Nyong. Ini malam ini menarik, banyak hal yang kita ngobrol. Cuman mungkin signal agak sedikit mengganggu ya. Nanti saya coba dengar lagi dari pembicaraan kita, nanti saya akan coba tulis untuk jadikan satu hal yang jadi pembicaraan kita malam ini. Nyong, pendapatmu mengenai Ngoboi, acara Ngoboi ini gimana? Apa yang harus kita tambahkan, apa yang harus saya bikin lagi di acara Ngoboi ini? Ya, saya mau usul kakak. Jadi silakan ya. Konten dari acara ini sebetulnya sangat berkualitas untuk umum kakak, bukan saja untuk seniman, bukan saja untuk pemerintah, bukan saja untuk pendidikan, tetapi hampir semua lini ini bisa menjadi konsumsi umum. Okay. Nah, tapi saya mau usul kakak nanti kali berikut
kakak harus kasih selingan mungkin yang lebih fresh gitu, misalkan dalam beberapa atau setelah 1-2 menit obrolan, kakak kasih selipan misalkan live musik, entah itu kakak sendiri atau tamunya, sehingga penonton tidak hanya mendengarkan kita ngobrol, tetapi penonton juga bisa terhibur dengan apa yang kita sajikan. Dan itu biasanya lebih membuat mereka kepingin dengar lagi, kepingin tahu lagi, kepingin dengar lagi. Betul, sebenarnya itu yang saya lakuin. Itu Betul, sebenarnya itu yang saya lakuin selama ini. Cuman hari ini karena saya semangat sekali ngobrol dengan Nyong gitu loh. Oke, kalau gitu Nyong mainkan sedikit lagu-lagu apa, main lu punya lagu apa gambus-gambus tadi itu, boleh sedikit main kok? Oh ya, boleh kakak. Pakai audio sih kak? Ya, pakai audio. Soalnya video ini tidak ada. Nanti sebentar nanti saya putar lagu-lagunya Nyong di sini. Siap kakak. Ini kalau mau yang dengan gambus tadi, itu ada satu lagu saya buat, kebetulan belum rilis. Oke. Tapi lagu ini saya bikin untuk sahabat saya. Judulnya Flores Etc. Flores kebetulan, etc. sahabat saya ini Flores Etc. Flores Etc. itu artinya Flores dan segala hal tentang Flores gitu. Segalanya tentang Flores termasuk NTT. Jadi ya di sekelilingnya Flores atau Flores itu ada di mana dan seterusnya tentang Flores. Oke. Jadi Flores etc. Oke, silakan. Nah, kebetulan lagu ini memang dalam bahasa daerah. Oke. Hanya refnya itu yang pakai bahasa Indonesia. Tapi saya langsung sampaikan memang bahwa makna dari kata-kata bahasa daerah dalam lagu ini adalah tentang bagaimana kondisi alam dan manusia saat ini, sehingga kita harus tahu diri, mawas diri untuk menjaga dan saling memperhatikan, menghormati.